Tapi isi dari video saya kemarin itu sebenarnya hanya pertanyaan gitu yang sifatnya teknis ya. Pertanyaan teknis itu kan sebenarnya bisa dijelaskan juga secara teknis gitu ya. Ya itu aja. Kalau misalkan mau dijawab ya monggo, nggak dijawab juga ya nggak apa-apa gitu. Ada lagi yang komen, bang kalau panik mana sempet ambil gambar dan lain-lain untuk bukti gitu. Ya saya setuju itu. Orang panik nggak akan kepikiran ngambil gambar kayak gitu. Memikirkan dokumentasi biasanya nggak kepikiran. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi di situ konsekuensinya adalah kejadian tersebut menjadi diragukan keabsahan atau nilai validnya gitu, kebenarannya. Ya kan ini merugikan kita juga nih yang ngalamin nih. Gue udah ngalamin begini, tapi orang-orang pada nggak percaya. Ya karena kita memang nggak mau ngambil gambar, nggak ada buktinya gitu ya. Ya kan sebenarnya kan balik lagi ke kita gitu. Semua itu kalau diuji kebenaran atau tidaknya sebuah kejadian itu kan dari bukti gitu. Ya kalau memang nggak memiliki bukti ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma ya jangan protes juga kalau orang nggak percaya gitu. Oke, menindaklanjuti VT yang kemarin rame ya. Ternyata nggak nyangka juga responnya banyak gitu ya. Terima kasih lah teman-teman yang udah mampir gitu, udah ngeliat VT, terus udah mampir juga ke YouTube. Ternyata responnya cukup beragam ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya kalau di negara demokrasi itu ya itu hal yang wajar lah ya. Memberikan pandangan atau perspektif, terus nggak semuanya menerima ya nggak apa-apa juga gitu, nggak harus sama lah gitu. Jadi di sini sebenarnya saya ingin menegaskan aja sih, dalam konteks ini saya sama sekali nggak bahas tentang filmnya ya atau isi filmnya. Nah, saya juga nggak menyatakan ini ceritanya benar atau salah gitu di podcast. Nggak gitu juga tujuannya nggak. Tapi isi dari video saya kemarin itu sebenarnya hanya pertanyaan gitu yang sifatnya teknis ya. Pertanyaan teknis itu kan sebenarnya bisa dijelaskan juga secara teknis gitu ya. Ya itu aja. Kalau misalkan mau dijawab ya monggo, nggak dijawab juga ya nggak apa-apa gitu. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang menurut logika saya ini nggak masuk gitu aja. Terus apa sih reseh banget gitu ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Nggak gini. Saya memberikan pertanyaan teknis semacam itu tujuannya gini. Ini cuma sekedar berbagi ya, nggak menggurui gitu ya. Karena dalam pendakian gunung ya, kegiatan pendakian gunung, penjelajahan, ekspedisi dan lain-lain ya, apapun itu ya. Secara formal atau non formal biasanya ada tuh namanya catatan perjalanan gitu ya. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya catatan perjalanan? Nah, ini biasanya catatan perjalanan itu digunakan untuk laporan perjalanan atau laporan pertanggungjawaban sebuah perjalanan. Ah ribet bang, jalan tinggal jalan aja kali gitu. Ya mungkin ada lah yang kayak gitu ya. Andai kan ada pertanyaan kayak gitu ya, poinnya sebenarnya di sini gitu. Catatan perjalanan adalah merekam semua kejadian selama di perjalanan. Dicatat tuh perjalanan tuh, sesuai kronologinya tuh. Biasanya dari start sampai finish gitu ya. Tujuannya apa sih? Ya, biar nggak lupa aja dicatat gitu. Kalau sekarang itu udah ada HP gitu ya, ya biasanya pakai note lah gitu ya. Atau paling simpelnya gini sih, kalau zaman sekarang itu kalau gue itu kalau jalan ke suatu tempat atau suatu perjalanan ya biasanya ya foto aja. Karena foto di situ kan ada data lokasinya. Lokasi ini kan daerah ya. Terus tempatnya di mana lebih spesifik lagi, terus ada namanya waktunya ya gitu-gitulah. Nah itu di foto biasanya ada tuh metadatanya tuh, kita buka tuh bisa buat sebagai acuan kita untuk tulis laporan perjalanan gitu ya. Nah catatan perjalanan biasanya juga disertakan bukti-bukti dokumentasi. Nah ini sebenarnya ini mispersepsi sih sebenarnya. Jadi kenapa ada pertanyaan gue tentang dokumentasi gitu ya? Ada yang bilang itu kan zaman dulu bang, nggak ada yang punya HP segala macam. Ya oke lah, gue paham itu lah. Gini,
terlepas itu ada atau enggak, ya udahlah ya gitu ya. Cuma di sini gua poinnya adalah bukti-bukti dokumentasi ini ya, baik foto, video atau dokumen lainnya, mungkin tiket perjalanan dan lain-lain. Nah, hal ini yang bisa digunakan sebagai pendukung keabsahan dari catatan perjalanan tersebut gitu. Ya, jadi semisalnya, jadi dokumen-dokumen ini sebenarnya untuk memvalidasi gitu bahwa ya memang benar gua ada di situ gitu. Jadi nggak usah repot-repot kita berargumen, ini nih ada nih gitu. Sebenarnya tujuannya itu gitu, simpel banget gitu. Nggak nyari kesalahan ya, gua nggak nyari kesalahan, tapi bukti pendukung itu memang wajib disertakan kalau dalam sebuah proses catatan perjalanan atau laporan perjalanan gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih Bang bikin catatan perjalanan sebenarnya? Ya ini nih. Biasanya catatan perjalanan itu digunakan untuk pertanggungjawaban ya. Itu yang paling utama sih, inti. Biasanya kalau ekspedisi biasanya untuk laporan ke ke sponsor atau ke pihak-pihak yang memang sudah mendanai kegiatan itu gitu ya. Itu intinya itu. Terus bisa juga sebagai bahan referensi nih bagi pihak lain yang ingin melakukan perjalanan dengan rute yang sama gitu. Jadi misalkan ada teman lu deh atau adik lu atau siapapun lah, Bang pernah ke gunung ini Bang, oh pernah gitu. Nah lu bukan hanya menceritakan secara verbal, tapi lu juga mengikut sertakan atau menyertakan catatan perjalanan itu kan lebih valid gitu, lebih aman buat mereka bahwa memang jelas nih kronologisnya jam sekian gitu loh maksudnya. Jadi ini memang faktor kebiasaan ya. Mungkin kalau teman-teman yang nggak biasa ribet banget, tapi kalau sudah terbiasa ini sangat bermanfaat gitu. Terus bisa juga dari catatan perjalanan ini digunakan untuk menganalisa sebuah kejadian atau hal-hal yang di luar perkiraan atau perencanaan gitu. Nah yang tadi yang mungkin videonya yang kemarin gue tayangin ya. Jadi di situ gue bisa menganalisa tuh. Kalau catatan perjalanannya valid ya, itu bisa dijawab gitu langsung. Kalau valid, kalau tidak valid ya nggak apa-apa juga. Hanya di situ kan penilaian orang aja gitu nantinya. Terlepas itu benar atau tidak, ya gue juga nggak tahu gitu. Tapi cuma gue hanya berasumsi lewat data kalau gue. Gak bisa gue berasumsi hanya sekedar katanya. Tapi kalau ada datanya ya itu lebih bagus sih gitu. Terus nah bahkan kalau di organisasi ya, kegiatan organisasi, kalau teman-teman yang terlibat di Mapala, Sispala dan lain-lain gitu ya, catatan perjalanan ini hukumnya wajib gitu, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan tersebut yang tadi gue bilang, untuk sponsor, untuk pihak rektor atau pihak sekolah dan lain-lain gitu ya. Bahkan biasanya diadakan sidang nih setelah balik dari perjalanan. Biasanya setelah menyusun laporan perjalanan, nah para peserta perjalanan ini di sidang di depan pengurus gitu untuk mempertanggungjawabkan LPJ-nya gitu. Jadi di situ diajarin tuh bahwa kita tidak bisa seenaknya berbicara kronologis perjalanan tanpa disertakan bukti-bukti gitu. Karena dampaknya ini banyak banget gitu. Kalau lu salah nulis kronologis, bahkan melebih-lebihkan atau mengurang-urangi, ini dampaknya buat junior-junior yang akan berangkat. Ini menjadi sebuah referensi yang tidak faktual gitu, yang tidak, bahkan membahayakan ke depannya gitu. Ya sebenarnya itu sih, untuk menjaga itu gitu. Ada lagi yang komen, Bang kalau panik mana sempat ambil gambar dan lain-lain untuk bukti gitu. Ya saya setuju itu. Orang panik nggak akan kepikiran ngambil gambar kayak gitu. Memikirkan dokumentasi biasanya nggak kepikiran. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi di situ konsekuensinya adalah kejadian tersebut menjadi diragukan keabsahan atau nilai validnya gitu, kebenarannya. Ya kan ini merugikan kita juga nih yang ngalamin nih. Gue udah ngalamin begini, tapi orang-orang pada nggak percaya. Ya karena kita memang nggak mau ngambil gambar, nggak ada buktinya gitu ya. Ya kan sebenarnya kan balik lagi ke kita gitu. Semua itu kalau diuji kebenaran atau tidaknya sebuah kejadian itu kan dari bukti gitu. Ya kalau memang nggak memiliki bukti ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma ya jangan protes juga kalau orang nggak percaya gitu. Kalau memang nggak ada bukti visual,
ya mungkin aja nih ya, mungkin aja bisa digantikan dengan keterangan saksi gitu yang turut menyaksikan kejadian tersebut. Seandainya memang wah udah nggak ada bukti visual, udah nggak kepikiran lah, ya bisa juga keterangan saksi atau keterangan orang-orang yang berada di sekitar yang memang menyaksikan kejadian tersebut. Nah, kalau memang ada 1, 2, 3 saksi di cross check keterangannya sama, ya berarti itu valid gitu. Jadi gini, buat teman-teman ya, jangan salah persepsi nih. Sekali lagi jangan salah persepsi. Inti dari pertanyaan-pertanyaan gua kemarin itu sebenarnya pertanyaan biasa-biasa aja gitu. Normal-normal aja, orang-orang yang kritis terhadap sebuah kronologi yang nggak masuk akal itu mah biasa gitu. Ini sebenarnya bagian dari sebuah metode, justru metode proses pengujian gitu atau validasi sebuah kronologi kejadian. Kalau memang nggak bisa jawab ya ya udah gitu, atau lu punya argumen lain untuk menjelaskan, ya silakan aja. Ya gue sendiri yang nggak ada untungnya juga buat gue untuk memastikan itu benar atau salah, itu sesuai atau enggak, ya itu nggak ada keuntungan juga buat gue gitu. Karena di sini gue hanya berbicara tentang, sekali lagi ya, berbicara tentang kronologi dan teknis di mana hal tersebut bisa dihitung atau dikalkulasi berdasarkan asumsi perkiraan. Jadi di sini gue hanya berbicara teknis, nggak ada gue keterkaitan gue ngebahas tentang filmnya atau keluarganya atau teman-temannya, ya nggak ada gitu. Poinnya cuma itu aja, nggak melebar kemana-mana ya gitu. Oh ya, satu lagi deh, perihal tentang bukti yang dimiliki terus hilang, kejamretan gitu ya. Gini, kalau kita bedah lagi, saya tidak punya bukti karena handphone saya kejamretan. Berarti kita asumsikan semua data-data bukti-bukti ada di handphone, ya kan? Nah, terus kejamretan, terus kan hilang. Apakah data-data tersebut atau bukti-bukti tersebut ada di handphone itu? Kalau memang itu handphone jadul, berarti biasanya kalau foto-foto zaman dulu itu di-scan dulu terus baru dipindahin ke handphone. Nah, biasanya handphone itu kan soft copy ya, foto itu kan soft copy. Kalau soft copy berarti ya kemungkinan besar teman-temannya juga nyimpan, maksud gua gitu. Jadi gua nggak mengeneralisir semua orang punya handphone kamera pada saat itu. Tapi kan pernyataan narasumber ini bahwa handphonenya kejamretan. Nah, berarti ya kalau saya sih berasumsi ya bahwa data-data bukti-bukti foto-foto ada di handphone tersebut. Tapi kalau misalkan memang dari awal ya, mungkin ya dari awal saya nggak punya bukti-bukti foto-foto karena saya memang nggak foto, karena nggak ada yang bawa kamera, ya udah nggak apa-apa juga, selesai di situ. Gua nggak akan nanya lebih jauh gitu. Tapi statement kehilangan atau kejamretan itu yang sebenarnya justru menambah pertanyaan gue gitu ya. Jadi di sini gua nggak menjudutkan siapa-siapa, gua nggak mencari pembenaran sendiri, enggak. Gua semua menganalisa berdasarkan data. Oke, terima kasih udah nyaksiin channel gua. Thank you.